Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-awwal, hayya bina an nashkura ni'matallahi alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fi hazihil ghurfati syarifah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu hati berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada satu kaul pernah mengatakan, kullu amal, setiap perbuatan, la yubda'ul basmalah, tidak dimulakan dengan bismillah, aqta'u minal barakah, Allah putuskan berkah darinya. Wajar bapak ibu kadang anaknya tak betah tinggal di rumah. Wajar kadang hari Jumat bapak mendengarkan khutbah ngantuk. Wajar sekalian keluarga itu ketika menghadiri dalam suatu tempat tak pernah istiqomah sakinah. Kenapa? Ketika dia masuk dalam tempat tersebut lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Tatkala dia lupa baca bismillah di awal, maka kaul itu mengatakan iblis setan yang di luar numpang kepada badan manusia, dan manusia itu ketika masuk rumahnya, iblis pun masuk dalam rumahnya. Dia makan sepiring dengan iblis, dia tidur sebantal dengan setan, satu selimut pun dengan iblis. Maka takkan pernah sakinah orang yang ketika masuk dalam rumahnya tak pernah baca bismillahirrahmanirrahim. Hakikatnya ketika kita lupa baca bismillah masuk rumah, kita sudah pelihara setan jin dalam rumah, takkan pernah sakinah. Oleh sebab itu, maka awalilah dengan bismillah dan akhirilah dengan alhamdulillah, maka berkahlah, sakinahlah rumah kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berada di pekan pertama, Jumat pertama di tahun 2023 Masehi. Kiai Haji Muhammad Ali almarhum, pendiri Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Kuala Tungkal, pernah berpesan kepada santrinya di awal tahun, ayyuhat tulab, wahai santriku semua, kalau kau mau merantau, kalau kau mau hijrah, kalau kau mau bekerja, kalau kau mau bangun rumah, jangan pernah jauh dari 3 tempat. Kalau kau jauh, alamat hidupmu takkan berkah dan takkan pernah tenang. Tempat yang pertama, wahai anakku, jangan pernah jauh tempat tinggalmu, rumahmu, kerjamu, usahamu. Jangan jauh dari tempatnya masjidnya Allah. Suatu tempat ketika tak kedengaran suara azan, disitulah setan jin beranak pinak, maka hilanglah keberkahan satu kampung. Kalau kampung itu tak dengar bunyi azan, maka usahakanlah tempat tinggalmu, tempat usahamu, tempat kau hijrah, jangan pernah jauh dari masjidnya Allah. Ketika azan dikumandangkan, maka disitulah keberkahan melimpah ruah. Satu, andaikan tak ada tempat kita masjid, maka dekatilah tempat yang kedua, kata guru kita. Yang kedua, jangan pernah jauh tempat tinggalmu, usahamu, tempat hijrahmu dari tempat perkumpulannya para alim ulama.
Fatal suatu kampung kalau kampung itu tak ada alim ulama, musibah terus terjadi. Allah mau timpakan musibah di sana pelan tak jadi Allah timpakan. Kenapa? Malam ulama tu bangun munajat kepada Allah, minta, ya Allah jangan kau curahkan musibah di sini ya Allah. Maka kalau satu kampung kalau tak ada musibah, siap-siaplah musibah itu akan terus datang, terus melanda. Maka oleh sebab itu, kalaulah tempat tinggal kita tak ada tempat ulama, usahakan harus ada masjid. Itu pesan dari Tuan Guru Muhammad Ali. Masjid tak ada juga, ulama tak ada juga. Maka kalau hal demikian, tempat tinggalmu itu yang paling akhir jangan pernah tinggal tempatmu itu kalau tak ada kuburannya orang Islam. Kenapa hal seperti itu? Kata pesan Tuan Guru, ketika kita sering melihat makom orang muslim dan kita mendapat ibrah pelajaran dalam diri kita, sudah cukupkah amal kita? Suatu saat tempat kita di situ, cukupkah sudah amal ibadah kita? Makin banyak mengingat mati, itulah orang yang paling pintar mengingat. Oleh sebab itu hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tempat ini usahakan, dekati masjid, dekati ulama, dekati makom muslim. Insya-Allah berkahlah suatu kampung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau 3-tiganya tak ada juga Ustaz, tak ada juga, maka hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid tak dapat juga, ulama tak ada juga di kampung kita, kuburan pun jauh. Maka pesan dari Tuan Guru, paling tidaknya satu hari satu waktu sempatkan dirimu hadir di majelis ilmu, sempatkan dirimu hadir di majelis ta'lim. Sebab apa? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, apabila berkumpul kaum laki-laki atau perempuan di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarrasuna bainahum, mereka saling mengajarkan, yang lainnya mendengarkan, yang lainnya mengajarkan, maka dia akan mendapatkan 4 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan Allah curahkan ketenangan dalam hatinya. Banyak masalah hidup kita hadapi, takkan tenang, maka masjidlah, tempat majelis taklimlah untuk menjadi ketenangan. Ketika kita hadir di majelis taklim tadi, maka keuntungan yang kedua, Allah perintahkan malaikat mukarrabin, malaikat dekat dengan Allah, Allah tugaskan khusus untuk dia. Apa? Wa khaffathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayapnya, malaikat akan meminta kepada Allah dan bermohon kepada Allah. Untuk siapa? Orang yang duduk di majelis ilmu tadi. Apa doa malaikat mukarrabin? Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosa orang yang duduk sini ya Allah, sayangi dia ya Allah. Selama dia duduk di majelis ilmu, selama itu juga malaikat tak berhenti mendoakan kita. 1 jam kita duduk, 1 jam malaikat terus mendoakan kita. Selesai pengajian, ghufiralahu ma taqaddama min zambi, habis sudah dosa kita. Kenapa? Kalau Allah sudah malaikat yang mendoakan, pastajabu, dikabulkan. Andaikan orang tahu tentang keutamaan majelis ilmu, sakit pun mau dia mau datang, hujan lebat pun mau dia datang. Tapi sayang, 1000 kali sayang, hanya sedikit yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 yang kedua tadi. Keuntungan yang ketiga, orang yang hadir di majelis ilmu, wa ghasyiyathumur rahmah, akan Allah berikan kasih sayang kepadanya. Kalau Allah sayang kepada kita, maka itulah makom yang paling tinggi yang kita raih dalam dunia dan akhirat. Hanya apa? Ridhonya Allah, sayangnya Allah yang kita minta. Ingat, semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah, dan semuanya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, semua terjadi atas izin Allah dan semua belum tentu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri dengan izin Allah terjadi, orang korupsi dengan izin Allah terjadi, orang membunuh dengan izin Allah terjadi, orang berzina dengan izin Allah pun terjadi. Pertanyaannya, perbuatan kita adakah Allah redha?
Maka yang kita harapkan hanya keridhaan Allah lah yang membuat hati kita menjadi tenang. Maka disitulah makom yang paling tinggi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia sudah duduk di majelis ilmu. Sebab apa? Dia sudah masuk ke dalam taman raudhatum min riyadil jannah. Inilah taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan yang keempat, orang duduk di majelis ilmu, wa zakarumullahu fi man indahu, nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah, akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat mukarrabin. Sampai-sampai malaikat mukarrabin pengen jadi manusia untuk mendapatkan keberkahan tersebut, tapi sayang manusia tak sadar diri, tak mau ngambil keberkahan tersebut. Coba hebatnya Allah menyebut nama kita. Ini baru Allah, baru Presiden Jokowi menyebut nama kita, bukan kepalang tanggung kita. Itu baru 2 periode dia. Cuma kita bangga-banggakan Presiden menyebut nama kita. Bangganya minta ampun. Bagaimana kalau Allah yang menyebut nama kita? Disitulah makom yang paling tinggi. Allah menyebut nama kita, Allah sayang kita, Allah cinta kita. Inilah keberkahan. Malaikat ingin sekali jadi manusia untuk duduk hadir di sini, tapi sayang manusia yang tak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga insan yang hadir dalam rumah Allah ini istiqomah di jalan Allah, istiqomah hadir dalam majelis ilmu, dan tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita singkat saja pada khutbah kita yang waktu yang singkat ini, maka ada 4 keuntungan yang dapat kita raih dalam menghadiri majelis ilmu. Yang pertama, mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Yang kedua, Allah berikan rahmat yang berlimpah ruah. Yang ketiga, Allah doakan, Allah perintahkan malaikat mukarrabin, semoga dia dalam ampunan dan kasih sayang Allah. Dan yang keempat, Allah berikan namanya dibangga-banggakan di hadapan para malaikat mukarrabin insyaallah. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir, pesankan kepada anak kita, cucu kita, saudara kita, jangan masuk rumah kalau tak baca bismillah. Kalaulah lupa baca bismillah di tengah dalam rumah, bismillah awwalu akhiru, ketika kau baca bismillah, aku tahu Allah putuskan menjadi junnah, benteng dari setan. Allah pisahkan hubungannya dari iblis. Kenapa? Tatkala manusia baca bismillah, maka saat itu Allah curahkan keberkahan, hilang, lepas tangan setan dari kita. Maka pesankan sekali lagi awal tahun ini, jangan lalai. Kalau bisa hari ini menjadi baik daripada kemarin. Dulu kita tak pernah amalkan bismillah, paling tidak setiap waktu amalan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Pesankan anak kita, nak, jangan masuk rumah kalau tak baca bismillah. Pak, Bu, jangan masuk rumah tak baca bismillah. Untuk siapa? Keberkahan, sakinah dalam rumah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim, wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muakhiru akhiru hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ya baqi abqi ni'mataka allati an'amta alaina, anta maksuduna wa ridhaka matlubuna, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal azim yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.